Kesimpulan dari penelitian ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama dalam model pengembangan ekonomi digital kota cerdas yang terintegrasi sangat dibutuhkan mulai dari faktor aktor ketahanan ekonomi, daya saing hingga prioritas strategi yang efektif dan efisien. Outputnya adalah target 23% kontribusi PDB tahun 2030. Saya rasa ini sangat penting sekali supaya betul-betul bisa ada monitoring evaluasi. Bangsa ini bukan lagi bangsa kaleng-kaleng begitu ya. Putra-putra terbaiknya sudah membuat sebuah inovasi-inovasi yang memiliki unsur kebaruan dan keunggulan tadi. Jadi terima kasih juga untuk sekolah ini yang telah memberikan kesempatan saya juga untuk berdiri di sini menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua achievement yang sudah disampaikan tadi kepada kita semua. IPK-nya Pak Farid ini 3,94. Selesai dalam waktu 33 bulan ya. Dan tadi sebagaimana dipresentasikan, jurnal juga memenuhi sehingga ya kami memberikan predikat cum laude. Kita tonton sampai habis dalam Kupas Kopi Panas FS. Saya Farid Sukran, kita ngopi dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Burung nuri, burung kutilang, belajar berkicau dengan gigih. Seluruh komisi promosi dan peserta sidang, saya Promovendus mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, judul dari disertasi saya adalah Model Pengelolaan Ekonomi Digital untuk Ketahanan dan Daya Saing Kota Cerdas di Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah Smart City di Indonesia ini sudah menjadi sebuah tren. Lebih dari 250 kota dan kabupaten, juga beberapa provinsi di Indonesia sudah menjalankan praktek Smart City, dan juga regulasi secara ekosistem sudah cukup baik gitu ya, kecuali dalam konteks ekonomi digital perlu dilakukan perbaikan gitu ya. Kemudian ekonomi digital di Indonesia Bapak Ibu sekalian merupakan satu aspek yang sangat penting dan ke depan akan menjadi kekuatan yang sangat dominan di ASEAN dengan lebih dari 58% ekonomi ASEAN ini, ekonomi digitalnya dari Indonesia. Kemudian dari sisi jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini sudah mencapai 215,63 juta pengguna internet, yang artinya menjadi market yang sangat potensial, yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Kemudian secara gap penelitian Bapak Ibu sekalian terdapat gap pengetahuan, bahwasannya belum ada pengetahuan praktis yang komprehensif yang membahas tentang ekonomi digital, terutama dikaitkan dengan ketahanan dan juga daya saing ekonomi. Dan juga secara empiris, praktek ekonomi digital membutuhkan panduan yang jelas dan yang lebih teknis bagi pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Untuk itu, kami Promovendus mengambil judul Model Pengelolaan Ekonomi Digital Kota Cerdas yang kuat untuk mendukung ketahanan dan daya saing ekonomi kota cerdas di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk membangun model pengelolaan ekonomi digital untuk ketahanan dan daya saing ekonomi kota cerdas di Indonesia. Yang kedua adalah melakukan pengembangan model untuk mengetahui prioritas strategi pembangunan ekonomi digital kota cerdas. Dilanjutkan dengan pengembangan skenario perencanaan strategis untuk ekonomi digital kota cerdas di Indonesia. Kemudian yang keempat, kita ingin mengetahui bagaimana formula untuk pengukuran indeks ekonomi digital kota cerdas. Dan yang terakhir, tentu ini karena trennya adalah penggunaan artificial intelligence. Penelitian ini juga ingin membangun sebuah model transformasi ekonomi digital untuk kota cerdas yang berbasis artificial intelligence. Dari 5 tujuan tersebut juga diharapkan menjadi kebaruan di dalam penelitian kami. Bapak Ibu sekalian, untuk tinjauan pustaka, grand teori dari penelitian ini adalah tentang kota cerdas atau smart city. Kemudian middle teorinya adalah terkait dengan digital ekonomi, resilient ekonomi, dan juga competitive ekonomi. Dan secara applied teori, kami ingin membangun sebuah strategi dan juga skenario tentang pengembangan ekonomi digital kota cerdas dalam 5-10 tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kerangka pikir penelitian dalam penelitian ini yang pertama adalah memang kami ingin mengetahui, ingin membangun sebuah model terkait ekonomi digital kota cerdas di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah
untuk mengetahui bagaimana memprioritaskan strategi untuk pengembangan ekonomi digital kota cerdas di Indonesia. Dan berikutnya adalah skenario-nya bagaimana dalam 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Kemudian yang keempat, framework untuk pengukuran, monitoring, dan evaluasi terkait dengan indeks ekonomi digital kota cerdas di Indonesia. Dan yang terakhir adalah bagaimana artificial intelligence sebagai sebuah teknologi ini mempengaruhi untuk transformasi ekonomi digital kota cerdas yang akan datang. Penelitian yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, menggunakan 6 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pengembangan kerangka pikir tentang model pengelolaan ekonomi digital kota cerdas yang kami lakukan dengan Systematic Literature Review atau SLR. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan model itu sendiri, yaitu dengan pendekatan soft system methodology. Kemudian untuk mengembangkan model tersebut perlu diketahui prioritas strateginya seperti apa supaya efektif dan efisien dalam pengembangan ekonomi digital kota cerdas yang dilakukan dengan pendekatan fuzzy analytical hierarchy process. Kemudian dilanjutkan lagi tentang bagaimana skenario-nya dalam 5-10 tahun yang akan datang dengan menggunakan pendekatan skenario planning. Kemudian pendekatan yang kelima adalah kita ingin membuat formulasi tentang atau model pengukuran indeks ekonomi digital kota cerdas yang dilakukan sebenarnya kombinasi antara hasil fuzzy AHP sebelumnya dengan PCA, Principal Component Analysis. Dan yang terakhir mengikuti tren terkait dengan transformasi kecerdasan artifisial di dalam ekonomi digital. Model ini, penelitian ini juga menggali tentang model transformasi ekonomi digital kota cerdas dengan menggunakan in-depth interview. Penelitian dilakukan antara Januari 2023 sampai September 2024, 1,5 tahun kurang lebih. Lokasi dilakukan di 6 leading smart city di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banyuwangi, dan Makassar. Dan para pakar penelitian dalam riset ini melibatkan 30 pakar ekonomi digital dan juga kota cerdas yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun. Beberapa hadir di ruangan ini saya undang untuk menyaksikan hasil dari penelitian ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan model yang pertama adalah dilakukan menyusun rich picture dari ekonomi digital kota cerdas di Indonesia. Perlu diketahui bahwasannya dari konteks pemerintah daerah, kota dan kabupaten serta provinsi, kemudian pemerintah pusat, pelaku ekonomi maupun otoritas serta masyarakat semuanya memiliki persoalan dalam konteks percepatan pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Dalam konteks pemerintah daerah, kita semua mengetahui bahwasannya fokus dari pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi digital masih sangat rendah. Kemudian pemerintah daerah juga masih terbatas perannya dan juga banyak sekali program yang tumpang tindih dari pemerintah pusat. Sementara dari pemerintah pusat, baik itu kementerian maupun otoritas, terjadi banyak sekali program yang tumpang tindih dan tidak ada pedoman yang clear terkait implementasinya. Kemudian juga peta jalan yang sudah disusun oleh Kementerian Perekonomian saat ini juga masih perlu diakselerasikan melalui peraturan-peraturan dan juga kebijakan yang relevan untuk mendukungnya. Kemudian dari sektor swasta saat ini juga mereka memiliki inovasi yang rendah, literasi yang rendah, dan juga akses terhadap permodalan yang juga masih sangat berat. Kemudian dari sisi otoritas dan juga keuangan perlu dukungan yang kuat untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan digital dan juga berbagai hal untuk mendukung supaya konsumen bisa menggunakan layanan ekonomi digital yang aman dan juga kualitas yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan konseptual ekonomi digital kota cerdas, di mana ini membandingkan bagaimana peran pemerintah kota dan kabupaten, kemudian bagaimana peran pemerintah provinsi, peran pemerintah pusat, dan juga peran industri dan juga masyarakat secara keseluruhan dalam konteks perencanaan, kemudian monitoring dan juga pengendalian supaya pengembangan kota cerdas, ekonomi digital kota cerdas itu bisa tercapai. Setelah dibandingkan dengan kondisi real yang ada di lapangan, bahwasannya setiap kota dan kabupaten itu perlu memiliki peran yang sangat sentral dalam konteks pengembangan kebijakan ekonomi digital, kolaborasi ekonomi, dan juga pemasaran. Kemudian juga literasi digital, menjamin keamanan cyber dan perlindungan data dan juga konsumen. Kemudian dari sisi pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi perlu memiliki peran yang sentral dalam konteks monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Pada akhirnya diharapkan semua menghasilkan daya dukung terhadap ketahanan ekonomi dan daya saing ekonomi digital kota cerdas. Dan juga tentunya ini perlu dukungan dari perusahaan, pelaku ekonomi termasuk startup dan juga otoritas jasa keuangan untuk mendukung ekosistem industri keuangan yang mendukung.
Kemudian dari sisi prioritas strategi ekonomi digital kota cerdas, Bapak Ibu sekalian, dari sisi faktor teknologi layanan digital menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi digital. Dari sisi aktor, peran dari pemerintah kota dan kabupaten ini sangat dominan dan perlu terus-menerus didorong dan diberikan kesempatan. Kemudian dari sisi tujuan, baik ketahanan maupun daya saing, para pakar menyepakati bahwa kedua-duanya ini kira-kira about equal. Namun ketahanan ekonomi lebih besar, porsinya sekitar 53%. Kriteria dari ketahanan ekonomi yang paling utama adalah membangun stabilitas ekonomi daerah, sementara daya saing ekonomi itu terutama harus didorong dengan kualitas SDM yang mendukung ekonomi digital. Dan yang terakhir terkait dengan strategi. Strategi ekonomi digital harus diprioritaskan pada 3 hal. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur dan aplikasi, kemudian pemerintahan dan kebijakan digital, dan juga kolaborasi ekonomi yang harus dioptimalkan antar aktor ekonomi digital. Ini adalah model akhir yang pada intinya harus fokus pada semua layanan ekonomi digital kota cerdas, dari layanan digital sampai teknologi digital. Kemudian peran aktor ini harus kolaborasi secara maksimal untuk melakukan strategi yang efektif dan efisien, mulai dari infrastruktur sampai pelindungan data dan juga konsumen, yang pada akhirnya ini akan membantu meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi kota cerdas di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tidak berhenti di situ. Yang sangat menarik dalam penelitian ini, kita juga melakukan perencanaan skenario terkait dengan 5-10 tahun yang akan datang akan seperti apa. Pada tahap awal teridentifikasi ada 4 kuadran skenario. Yang pertama adalah optimistik, di mana ketahanan dan daya saing ekonomi sama-sama kuat. Kemudian yang kedua adalah skenario progresif. Daya saing ekonomi kuat tetapi ketahanan ekonominya lemah. Kemudian pragmatis, ketahanan ekonomi yang diutamakan namun daya saingnya lemah. Dan yang keempat adalah skenario pesimistik, di mana daya saing maupun ketahanan ekonomi sama-sama lemah. Pada tahun 2024 ini ada 2 klaster, di mana yang lebih bagus adalah Bandung dan Jakarta. Kemudian klaster yang kedua, tetapi tetap pada kuadran optimistik, yaitu Surabaya, Banyuwangi, Makassar, dan Semarang. Sementara 5-10 tahun yang akan datang, para expert itu meyakini bahwa kota Bandung akan berada pada kondisi yang optimistik yang lebih kuat, ya, nilainya 9/9 kekuatan ketahanan maupun daya saing. Kemudian klaster yang kedua adalah Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Kemudian klaster ketiga adalah Semarang dan Banyuwangi. Semuanya keenamnya itu berada pada klaster kuadran optimistik. Kemudian dalam konteks indeks ekonomi digital kota cerdas, dalam framework ini FASI AHP digunakan untuk scoring atribut impact. Kemudian penggunaan metode komponen analysis digunakan untuk mengukur indeks impact daripada dimensi ketika menyusun overall index, di mana dimensi yang paling besar adalah strategi, kemudian nomor 2 adalah aktor dan ketahanan ekonomi, yang ketiga adalah faktor dan daya saing sama-sama 17%. Dan yang paling tinggi adalah kota Bandung 84,05 dalam skala 0 sampai 100, yang paling rendah adalah kota Makassar 71,38. Dan yang terakhir adalah model transformasi ekonomi digital yang melibatkan 5 hal. Yang pertama adalah kesiapan teknologi digital artificial intelligence, mulai dari hardware dan infrastruktur, manajemen data, dan metode kecerdasan artifisial untuk menyiapkan ekosistem ekonomi digital kota cerdas, dan yang ujung adalah layanan ekonomi digital kota cerdas yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Keduanya ini harus didukung oleh transformasi tata kelola yang berbasis agile management yang menjamin keamanan transaksi dan juga etika bisnis. Dan semua dari aktor ekonomi digital harus mendapatkan manfaat, dari masyarakat sebagai konsumen sampai pemerintah kota, kabupaten, hingga pemerintah pusat. Pertama-tama selamat ke Pak Farid yang sudah menyelesaikan studinya, bahkan risetnya cukup lama, apalagi di Smart City ya. Jadi 2 hal yang ingin kami tanya tadi, sebab tadi Bapak menyampaikan kecerdasan artifisial. Perkembangan teknologi ini kan macam-macam ya, kecerdasan artifisial. Dan kedua, perkembangan regulasi yang tadi Bapak sampaikan juga. Sekarang ini Undang-Undang PDP sudah efektif. Ini bagaimana pengaruhnya kepada perkembangan teknologi dan regulatori ini? Bagaimana pengaruhnya terhadap para operator Smart City, baik di pemerintahan maupun di non-pemerintahan? Baik, terima kasih Pak Aswin. Kalau tidak ada perpres itu tidak akan bisa berjalan secara optimal, karena di kita ini birokrasi itu tidak akan bisa bergerak tanpa adanya regulasi. Apalagi regulasi tidak ada panduan juga tidak jalan gitu ya Pak Aswin. Berikutnya yang kita biasanya lemah adalah guideline. Saya berharap bahwasannya melalui kementerian yang terkait
itu menerbitkan satu guideline, satu task force gitu ya, supaya ekonomi digital itu bisa berjalan dengan optimal gitu ya. Karena kalau tidak ada task force secara khusus, biasanya tetap saja undang-undang itu ada tetapi tidak pernah memberikan dampak sampai level yang bawah. Bahwasannya pemerintah daerah itu banyak sekali penugasan-penugasan dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, tetapi ketika tidak ada sebuah insentif maupun disinsentif itu tidak akan jalan. Belum lagi adanya keterbatasan anggaran dan lain-lain gitu ya, yang membuat rata-rata program dari sebuah keinginan dari pemerintah pusat itu tidak pernah terlaksana sampai level daerah. Belum lagi keterbatasan terkait dengan akselerasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah yang banyak sekali tumpang tindihnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ketua Dewan Promosi. Selamat Pak Farid atas capaiannya. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, ini kan model ekonomi digital untuk mendukung smart city ya. Apakah di Indonesia ini atau mungkin di dunia itu suatu saat memang akan mengarah ke smart city? Nah, kemudian terkait itu spesifiknya di Indonesia sendiri yang tadi modelnya sudah diusulkan, bagaimana strategi di Indonesianya sendiri gitu ya, melalui apa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kira-kira di dalam model itu ada di mana dan partisipasinya seperti apa gitu lah, sehingga ini memang nanti bisa dipercepat untuk akselerasi kota cerdasnya. Terima kasih. Semuanya ingin mengarah Indonesia itu harus menuju smart city. Semua sudah rata-rata daerah itu berlomba-lomba untuk menyiapkan master plan smart city. Sudah lebih dari 250 kota dan kabupaten, lebih dari 10 provinsi di Indonesia menyiapkan master plan smart city. Yang penting sudah memiliki quick win dari 6 aspek dari sisi governance, branding, ekonomi, living, society, dan environment. Dan dalam konteks penelitian ini kami sengaja lebih memfokuskan pada ekonomi digital, karena dalam gerakan smart city saya perhatikan memang ekonomi digital belum terlalu menjadi perhatian. Padahal itu yang paling cepat. Mau didorong oleh smart city atau tidak, masyarakat akan menuju pada ekonomi digital. Dan pembimbing memberikan advice yang luar biasa, Prof. Samsul, Mas Yudis, Prof. Nurul, terkait dengan pengembangan riset terkait ekonomi digital ini. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi implementasinya di Indonesia. Kami sudah petakan ada lebih dari 25 kebijakan dan juga peraturan terkait dengan yang berhubungan dengan ekonomi digital, tetapi secara khusus memang tidak ada yang memerintahkan secara tersistem bahwa Indonesia mengarah pada ekonomi digital. Satu-satunya adalah buku putih terkait dengan ekonomi digital yang ada di Kemenko Perekonomian. Tetapi buku putih 2030 itu belum diikuti oleh peraturan menteri. Peraturan menteri biasanya nggak efektif kalau belum ada perpres. Saya rasa perpres kan dalam semalam bisa dibuat oleh Pak Prabowo gitu ya. Saya rasa ini bisa menjadi akselerator dalam pembangunan ekonomi digital. Kemudian Kemenko Perekonomian harus membuat kebijakan terkait teknis, permen terkait ekonomi digital. Kemudian Kementerian Teknis melakukan apa? Itu harus jelas supaya tidak ada tumpang tindihnya dan sampai level kota dan kabupaten, Bapak Ibu sekalian ya, harus jelas gitu ya. Jangan sampai smart city itu kemudian semua indikator dikejar ternyata, tapi masing-masing pemerintah daerah itu tidak memiliki peluru untuk menjalankannya dan tidak ada yang mengevaluasi. Akhirnya sebenarnya kita harus berterima kasih kepada OVO, kepada GoPay, kepada Tokopedia, kepada Shopee. Sebentar lagi ada temu, kita berterima kasih atau kita mohon kiranya tidak masuk temu di Indonesia gitu ya. Karena tidak jelas maunya negara, maunya pemerintah seperti apa. Sehingga hal ini sangat penting. Kemudian peran aktor seperti apa gitu ya. Kita semua Bapak Ibu sekalian, aktor itu ada 6 kalau dalam penelitian kami, supaya mempermudah perannya seperti apa. Kita berada di society ya, kita berada di society baik itu akademisi, masyarakat maupun konsumen. Kerjasama yang optimal ya, karena industri ini pelaku ekonomi ini sebenarnya simpel saja. Ya tadi Pak Aswin menanyakan terkait dengan regulasi. Regulasi apapun kalau misalnya itu tidak menguntungkan bagi industri, tentu industri tidak akan mau mengimplementasikannya. Sehingga perlu adanya insentif sebenarnya bagi swasta. Jangan disinsentif. Ya, swasta tidak akan mau melakukan apa-apa, merubah 5G ya. Kemudian dalam konteks yang lain juga apalagi sekarang AI. Kemudian IoT yang juga sudah ada embedded AI. Semua aplikasi itu sudah nyambung langsung ke IoT yang ada di BTS. Dan kalau kita memaksa swasta untuk investasi di situ, nggak mungkin Bapak Ibu sekalian gitu ya. Sehingga peran pemerintah dalam konteks infrastruktur itu kalau mau cepat ya pemerintah harus andil di sana gitu ya. Saya kira seperti itu dan yang lainnya semua berperan penting. Kita mengharapkan pemerintah daerah dulu pada waktu kami
kami memulai Smart City sama Pak Cahyana tahun 2017, kami berharap bahwa pemerintah daerah dengan konsep ini mengambil inisiatif yang besar. Pada kenyataannya enggak, Bapak Ibu sekalian ya. Inisiatif yang besar dari pemerintah pusat, kalau pemerintah daerah tidak diberikan insentif, mereka paling cuma ikut lomba saja, Bapak Ibu sekalian. Tidak akan ada hasilnya. Ada 1-2 daerah, ini daerah-daerah yang kami undang di dalam penelitian ini, ada Bandung, Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, Makassar, itu topnya, termasuk Semarang. Saya kira itu, terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Prof. Samsul. Sebelumnya selamat buat Pak Farid yang sudah masuk ke sidang terbuka ya. Jadi sebagai pembimbing, anggota pembimbing dari Prof. Samsul, kita mengamati bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Farid. Di awal waktu kita diskusi kaitan dengan judul, ada beberapa poin yang kita bicara outcome-nya apa sih pada saat nanti melakukan penelitian ini gitu ya. Yang pertama kita pernah membahas bagaimana indeks atau model ekonomi digital ini bisa dikembangkan, disebarluaskan. Dan yang kedua adalah bagaimana model ekonomi digital ini bisa membumi dalam konteksnya adalah masuk dalam program di masing-masing daerah gitu ya. Kemudian kira-kira bagaimana strategi agar indeks ekonomi digital ini masuk ke dalam program perencanaan khususnya di Smart City gitu ya. Karena kalau kita bicara Smart City itu ada 3 tujuan utama, yaitu peningkatan kualitas hidup, yang kedua adalah peningkatan economic growth atau pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga adalah sustainability, baik itu sustainability dalam konteks program, lingkungan, sumber daya, dan sebagainya gitu. Dan ketiga tujuan ini saling berhubungan gitu. Dan tentu peran ekonomi digital ini menjadi hal yang penting. Kira-kira seperti apa langkah-langkah untuk kedua pertanyaannya? Dan ini juga merupakan bagian dari postdoc-nya Pak Farid ya, untuk mengembangkan keilmuan gitu ya. Karena Pak Farid di dalam disertasi ini sudah cukup banyak menghasilkan kontribusi-kontribusi. Jadi harapannya bagaimana kontribusi ini terus memberikan kebermanfaatan bagi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Ekonomi digital ini Bapak Ibu sekalian, Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar sekali dengan jumlah penduduk yang hampir kira-kira tahun 2030 itu 300 juta lebih gitu ya. Itu akan memiliki manfaat dari pengembangan ekonomi digital. Jangan sampai ekonomi digital ini sebagai takdir begitu saja, yang kemudian yang menikmati itu ya Alibaba, yang menikmati itu Temu, yang menikmati itu Shopee gitu ya. Dan kemudian kita hanya menjadi market ya. Sehingga berbagai penelitian saya berharap semua pihak termasuk teman-teman yang menjadi akademisi juga bisa melanjutkan penelitian terkait ekonomi digital. Jadi ini adalah penelitian yang menurut saya masih sangat luas sekali ya, dari masing-masing titik. Misalnya Bapak Ibu sekalian, peran daripada akademisi atau peran dari society untuk transformasi ekonomi digital dalam konteks smart society. Kemudian terkait dengan strategi, terkait dengan perencanaan, apakah ini bisa menjadi bagian daripada smart city? Sebenarnya kalau dari gerakan Smart City di Kominfo, mereka ada satu bagiannya adalah smart ekonomi. Tetapi memang karena Kominfo sifatnya general ya, jadi Kominfo itu mengkampanye yang pertama adalah membangun smart city readiness dari sisi nature, infrastructure, superstructure, dan culture. Kemudian membangun dimensi smart city dari governance, branding, economy, living, society, dan environment. Sangat luas sekali. Sehingga terkait smart ekonomi, terkait dengan digitalisasi, di mana targetnya di atas 20% daripada PDB Indonesia tahun 2030, ini perlu langkah secara khusus. Saya mengusulkan memang karena Kemenko Perekonomian ada kedeputian terkait ekonomi digital. Di Kominfo juga ada Direktur Ekonomi Digital. Nah, sehingga menurut saya memang Kemenko Perekonomian punya peran yang sangat penting. Dan hasil ini saya juga berikan rekomendasi kepada Kementerian Koordinator Perekonomian, kepada Kementerian Kominfo Digital, dan juga kepada Kementerian Ekraf ya, Ekonomi Kreatif, supaya mengambil peran penting. Tetapi inisiatif utama harus berangkat dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Kemudian juga harus dipayungin oleh Perpres ya. Saya rasa juga kami akan memberikan rekomendasi kepada Presiden supaya membuat satu Perpres terkait ekonomi digital, dan outputnya adalah target 23% kontribusi PDB tahun 2030. Saya rasa ini sangat penting sekali supaya betul-betul bisa ada monitoring evaluasi. Kemudian kalau ingin menggunakan indeks, framework indeks yang ada atau dari hasil penelitian ini sudah siap untuk digunakan. Jadi sebenarnya sudah tinggal melaksanakan saja gitu ya, dari tingkat pusat sampai ke tingkat kota dan kabupaten. Tinggal dananya siap atau tidak, kemudian ada
ada task force yang menjalankan itu atau tidak. Jadi di Indonesia ada task force saja dimintain pertanggungjawaban, belum tentu itu ada hasilnya, apalagi tidak ada task force-nya. Saya kira sementara itu dulu, kalau ada pertanyaan lebih lanjut dengan senang hati. Terima kasih Pak Yudis. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Farid Subhan yang telah bekerja keras dan saya pikir ini hasilnya juga luar biasa. Dan mungkin negara-negara yang maju bisa jadi ada yang sudah dikaji dengan baik ya, model-model tata kelolanya mereka, bagaimana pengembangan ekonomi digital, peranannya di dalam hal pembangunan atau pengembangan ekonomi ya khususnya dan kesejahteraan di masyarakat di setiap wilayah. Saran teknis apa ya agar pemerintah daerah dan aktor-aktor di sana itu bisa menerapkan atau ya mengambil tata kelola model ya, model yang kita kembangkan ini agar mereka bisa lebih baik ya dalam hal kemudian memahami ya dan kemudian bisa syukur-syukur bisa mulai menyiapkan satu tata kelola yang baik terhadap ini pasti akan sangat berkaitan dengan pembangunan mereka ya dan apalagi sekarang ada ini baru ya November ini mereka akan ada kepemimpinan baru ini kayaknya pas banget kalau ini isu ini diangkat. Terima kasih Prof. Nurul, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi kalau kita ke teman-teman di pemerintah daerah gitu ya, mereka kalau kita tanya sudah melakukan banyak hal gitu ya. Semua yang Bapak sampaikan sudah kami lakukan gitu ya. Tapi Indonesia masih juga tidak maju-maju gitu ya. Padahal saya selalu menyampaikan bahwa 70% beban pembangunan itu ada di kepala daerah, bupati, wali kota. Karena presiden anggarannya sebagian dilimpahkan kepada daerah, paling bisa mengontrol 30% aja dari total target pertumbuhan ekonomi, begitu ya. Tetapi ya sekarang ekonomi digital, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah? Tidak, menurut saya tidak melakukan apa-apa. Paling dari Bank Indonesia yang punya tim percepatan digitalisasi daerah, TPDD ya, percepatan digitalisasi daerah, di mana paling-paling outputnya itu penggunaan digital payment ya, QRIS di warung-warung dan lain sebagainya. Pemerintah daerah itu perekonomian ya, asisten perekonomian kalau di pemerintah daerah, sekda asisten perekonomian, kemudian dinas-dinas terkait perindustrian, koperasi UKM dan lain sebagainya. Mereka itu harus menjadi, ya ini salah satunya adalah kelembagaan yang kita usulkan adalah menjadi motor, aktor untuk pembangunan ekonomi digital. Dan di sini saya sudah memberikan contoh ya di dalam disertasi saya, bagaimana hubungan antar dinas itu harus dilakukan dan melakukan apa di masing-masingnya ya. Misalnya, yang selama ini kita selalu menyalahkan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur. Ya memang kapasitas pemerintah pusat APBN-nya sangat terbatas. Kalau kita mengharapkan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur Indonesia, ya nggak akan selesai juga Bapak Ibu. Apakah smart ekonomi itu harus digital ekonomi? Yang kedua, kenapa tidak memilih smart people? Kenapa memilih smart ekonomi atau digital ekonomi? Karena ekonomi digital itu menurut hemat saya akan bisa berjalan dengan baik jika orangnya smart. Yang ketiga, dari hasil HP Saudara Promovendus sebenarnya, yang nomor 2 itu urutannya terkait dengan kriteria stabilitas ekonomi dan yang kedua itu SDM. Jadi bagaimana Promovendus juga nanti bisa menjelaskan hal ini Promovendus kaitkan ya dengan apa namanya hasil penelitian ini dan kenapa kaitannya dengan ekonomi digital dan bagaimana nanti orang-orang itu bisa menjalankan ini. Terima kasih Ibu Dr. Nimi Zulbainarni. Yang pertama, apa itu smart ekonomi dan kaitannya dengan digital ekonomi, apakah smart ekonomi, digital ekonomi. Jadi digital ekonomi ini adalah bagian daripada smart ekonomi. Kalau dikatakan kenapa enggak smart people gitu ya. Jadi kalau di dalam model smart city itu salah satunya adalah smart ekonomi bisa dibangun kalau kita memiliki smart city readiness. Nah, smart city readiness itu salah satunya adalah smart people. Jadi sebagai prasyarat untuk membangun smart ekonomi. Kemudian smart ekonomi itu terdiri dari 3 hal dalam framework yaitu yang pertama adalah bagaimana kita berpikir efektivitas dan efisiensi industri yang berdaya saing dan berketahanan sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah berujung pada tujuan utama smart city yaitu membangun welfare gitu ya, wealthiness dari penduduknya dan yang ketiga adalah terkait digitalisasi. Jadi peran ekonomi digital ini menjadi faktor penting di dalam smart ekonomi ini yang tetapi dalam tataran praktek memang masing-masing ini tidak mudah. Dari setiap elemen smart city ya dari smart governance sampai smart environment salah satunya smart ekonomi itu tidak mudah. Nah, kemudian
Jadi sekali lagi smart people itu penting dalam konteks AHP ini ya. Jadi kalau kita selalu berpikir meningkatkan daya saing Indonesia dalam konteks apa? Inovasi dalam konteks ekonomi. Ujung-ujungnya memang dimulai dari daya saing itu kalau di AHP saya SDM itu penentu daya saing utama. Jadi kita nggak akan bisa bilang produk kita itu terbaik ya kalau people-nya tidak baik gitu ya. Sehingga ini menjadi PR semuanya. Ya PR perguruan tinggi, PR kementerian, PR semua pihak untuk membangun SDM kita dan Menteri Pendidikan Tinggi kita juga menyampaikan bahwa kita saat ini memiliki persoalan terkait kualitas SDM gitu ya. Saya rasa bahkan satu titik ini saja menjadi topik penelitian selanjutnya yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian, bagaimana membangun kompetensi SDM Indonesia yang punya knowledge, punya skill, punya good attitude dan delivering value, itu OECD begitu bilangnya. Untuk bisa membangun suatu negara itu menjadi PR. Orang pinter punya attitude yang bagus tapi tidak pernah berpikir memberikan value bagi organisasinya, bagi ekonomi Indonesia juga nggak akan memberikan kontribusi. Jadi terkait AHP saya rasa ini semuanya terkait gitu ya, terkait daya saing, membangun SDM yang unggul. SDM itu menentukan kapabilitas inovasi, tidak ada SDM jadi nomor 1 itu SDM, nomor 2 itu kapabilitas inovasi ya 11,5%. Jadi kalau SDM-nya bagus diharapkan kapabilitasnya bagus. Dengan sendirinya nanti daya saing produk kita pasti bagus gitu ya. Kalau masing-masing daerah itu akan menerapkan itu. Kemudian ujungnya adalah kita harus punya ketahanan. Tapi kalau kita hanya mikir ketahanan, tidak punya daya saing, kita juga nggak punya orientasi untuk membangun daya saing global kita gitu ya. Ketahanan ekonomi hanya bicara stabilitas. Saya sering mengkritik teman-teman yang selalu berpikir kebijakan ekonomi itu stabilitas. Kita ini masih miskin. Kalau stabil itu berarti stabil miskin, Bapak Ibu sekalian. Ya teman-teman yang monetary policy, kalau kita bicara ingin membangun stabilisasi dalam konteks pertumbuhan ekonomi, ya kita stabil, wong miskin kok stabil. Kita ini harus agresif gitu ya, harus pro pertumbuhan. Kemudian jadi stabilitas ekonomi, tetapi yang kedua adalah pemerataan pendapatan dan juga skala ekonomi harus diperluas. Dan ekonomi digital memberikan peluang borderless ekonomi. Kita hanya berpikir 278 juta penduduk Indonesia sebagai market dan teriak kalau orang lain masuk ke Indonesia. Kenapa kita tidak berpikir ada 1,6 miliar penduduk Cina, 1,5 miliar, 1,6 miliar penduduk India yang sekarang Indonesia juga tergabung pada BRICS. Itu sebagai market yang besar dalam ekonomi digital kita. Kemudian yang ketiga terkait dengan 6 kota, apakah mewakili Indonesia. Kami diskusi panjang lebar dengan komisi pembimbing pada waktu itu. Ada 2 kriteria. Yang pertama adalah harus kita mulai dari contoh yang baik dulu. Kemudian menjadi bisa di copy paste atau menjadi referensi bagi daerah-daerah yang lain. Dan 6 daerah tersebut adalah memang daerah percontohan. Jakarta, Makassar, dan Banyuwangi itu adalah percontohan ASEAN bahkan ya dalam ASEAN Smart City Network. Kemudian sisanya kami ambil dari data yang lain, di ujian tertutup juga ditanya oleh Pak Irman, apakah SPB juga menjadi indikator. Itu juga kita jadikan indikator dalam evaluasi Smart City. Itu 3 daerah itu juga cukup tinggi ya. Surabaya, Bu Risma itu sangat luar biasa. Bandung ya, kemudian juga Semarang juga sangat bagus sekali, sehingga tadinya kami tidak masukkan, tapi masukan dari Komisi Pembimbing itu dimasukkan supaya bisa merepresentasikan. Dan memang betul tadi kalau dilihat di analisis skenario planning itu pada kuadran optimistik, karena memang kami ambil percontohannya di Indonesia. Dan selanjutnya adalah PR penelitian selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan mapping dengan indeks sampai ke 416 kabupaten dan kota di Indonesia dan juga provinsi-provinsi yang lain. Dan tentu ini akan menjadi hal yang bagus. Pada waktu kami menyusun jurnal juga dipertanyakan gitu ya, apa kelebihan dari kota kabupaten ini sehingga ini bisa mencerminkan Indonesia, dan kami jawab dengan jawaban tersebut. Dan yang terakhir terkait dengan kendala implementasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan evaluasi terhadap kinerja daerah gitu ya, selalu daerah itu menceritakan sudah melakukan semua hal yang diperintahkan ya sesuai dengan regulasi yang ada. Tetapi ujungnya juga kemiskinan juga masih tinggi, jobless juga masih tinggi, kemudian peran di dalam ekonomi digital juga belum maksimal, dikaitkan dengan daya saing masyarakat, productivity juga masih belum banyak gitu ya. Kemudian masalah utamanya ternyata apa gitu ya, mereka
selalu memiliki alasan anggaran terbatas. Padahal anggaran itu kan tugasnya kepala daerah, Bapak Ibu ya. Selalu kalau kita bicara, jadi resistensi ini jadi persoalan. Kepala daerah, OPD itu akan berpikir, Pak, anggaran kami hanya, kalau kita bicara DKI 85 triliun, Kota Bogor saya nggak tahu, mungkin sekitar 5-6 triliun, atau paling tinggi 8 triliun kayak Surabaya mungkin ya. Kalau kita bicara di daerah-daerah, bahkan ada yang APBD-nya cuma 250 miliar. Kita mau apa gitu ya. Tidak berpikir bahwasannya untuk membangun pertumbuhan ekonomi sekian kami akan melakukan ini. Tidak seperti itu. Ya, ini akan jadi persoalan yang membuat Indonesia itu berjalan di tempat. Yang seharusnya mimpi kita otonomi daerah, Indonesia itu akan maju harusnya tahun ini sejak tahun 2000 sampai sekarang sudah hampir 25 tahun, kita nggak kemana-mana, itu harus kita evaluasi saya rasa, supaya kita betul-betul mimpi 2045 menjadi negara maju itu menjadi kenyataan. Kalau tidak, sejujurnya dari kajian ini ya saya memandang agak pesimis sebenarnya untuk bisa menjadi negara maju tahun 2045. Saya kira itu terkait itu, belum lagi kendala terkait dengan ego sektoral, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan dalam konteks policy harusnya Kementerian Koordinator Perekonomian mengkoordinasikan. Belum tentu kementerian-kementerian teknis ini di bawah koordinator Menko Perekonomian, itu juga jadi persoalan. Belum lagi di pemerintah daerah, Bapak Ibu sekalian, ya antar daerah dikoordinasikan oleh gubernur yang partainya beda, jadi persoalan. Tapi secara keseluruhan, Bapak Ibu sekalian, tidak akan habis-habis, tetapi kami mencoba menempatkan diri sebagai akademisi, sebagai peneliti, kita tidak akan pernah berhenti untuk memberikan kajian-kajian yang terbaik untuk pembangunan Indonesia. Terima kasih. Kesempatan terakhir adalah saya akan nanya, tapi yang akan saya tanya itu sudah dijawab tadi dari pertanyaan. Jadi saya tidak ada pertanyaan sehingga kepemimpinan sidang saya kembalikan ke pimpinan. Kesimpulan dari penelitian ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama dalam model pengembangan ekonomi digital kota cerdas yang terintegrasi sangat dibutuhkan mulai dari faktor aktor ketahanan ekonomi, daya saing hingga prioritas strategi yang efektif dan efisien. Kemudian kerangka prioritas mengutamakan pada aspek infrastruktur, aplikasi, kebijakan dan juga kolaborasi aktor ekonomi digital. Kemudian diharapkan semua aktor ini fokus pada skenario optimistik untuk ekonomi digital 5-10 tahun yang akan datang. Dan yang terakhir, transformasi ekonomi digital berbasis kecerdasan artifisial perlu menerapkan prinsip agile management. Disarankan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan indeks ekonomi digital bisa dilakukan secara masif secara nasional, kemudian perlu perpres secara khusus untuk mendukung ekosistem ekonomi digital, apalagi kita bermimpi ekonomi digital itu memiliki kontribusi di atas 20% dari PDB Indonesia tahun 2030. Kemudian juga para aktor ini juga harus optimistik dan juga peran pemerintah dan swasta dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial ini sangat diharapkan. Dan alhamdulillah penelitian ini sudah diterbitkan dalam 3 jurnal. Yang pertama Scopus Q2 dari International Journal of Economic and Management, kemudian accepted di IEEE Explore, dan yang terakhir di Journal of Applied Management. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya turut berbahagia karena menjadi bagian dan sekaligus juga menyaksikan bagaimana seorang Farid Subhan menyampaikan dan mempertahankan disertasinya dengan sangat baik. Saya hanya ingin berpesan kepada beliau ini, hakikat ilmu adalah amal. Jadi gambaran saya adalah model-model kebaruan dan keunggulan yang tadi sudah disampaikan sudah layaknya untuk dibawa roadshow, Pak Farid. Mungkin saya nanti akan menjadi salah satu pendamping bagaimana model ekonomi digital ini menjadi sebuah harapan baru bagi bangsa kita, bahwa ke depan bangsa ini bukan lagi bangsa kaleng-kaleng begitu ya. Putra-putra terbaiknya sudah membuat sebuah inovasi-inovasi yang memiliki unsur kebaruan dan keunggulan tadi. Jadi terima kasih juga untuk sekolah ini yang telah memberikan kesempatan saya juga untuk berdiri di sini menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua achievement yang sudah disampaikan tadi kepada kita semua. Semoga semua hal ini menjadi bagian dari amal jariah yang akan menjadi bekal Pak Farid hari ini dan esok. Kepada para hadirin yang mengikuti sidang promosi hari ini, baik keluarga, kolega tadi ya, banyak para stakeholder ekonomi digital dan kota cerdas, kami ucapkan terima kasih. Secara khusus saya ingin memention rekan-rekan DMB. Kita doakan semoga dalam waktu yang
dalam waktu yang dekat begitu bisa berdiri seperti Pak Farid di depan. Yang aminnya agak keras biasanya agak lambat. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi nih, IPK-nya Pak Farid ini 3,94. Selesai dalam waktu 33 bulan, dan tadi sebagaimana dipresentasikan, jurnal juga memenuhi sehingga ya kami memberikan predikat cum laude. Hadirin sekalian, dengan ini sidang promosi program doktor saat ini saya nyatakan selesai.